Wild Charge dan juga combo bersama dengan Tyrant Rage, Tyrant Rage, tapi jangan lupa Fataling bisa menjadi kunci. Purify akan ada di tangan siapa? Ya, skor 1-1 sekarang sudah dikantongi oleh kedua belah tim. Sonic dan juga Rebel Squad. Mereka masih mengumandangkan tentunya support mereka masuk ke dalam game yang ketiga. Kita akan lihat apakah Onyx atau Rebellion Zion yang akan mengamankan game ketiga kali ini. Go to the land of down. Kairi yang akan ditempel terus nanti sepertinya sama Suns. Ini sebenarnya bakal jadi problem gimana caranya Rebellion Zion mereka bisa harus ngedeny Suns-nya terlebih dahulu. Apalagi kalau misalnya Angela mid lane-nya itu untuk masalah farming, masalah leveling akan lebih cepat dibanding ketika dia harus menjadi roamer. Dan untuk dari segi itemnya juga nanti dia bakal lebih cepat lagi. Nanti kan ada fleeting time, jadi akan ada hard guard yang lain. Ya, dan juga jalur rotasi dari Onyx ya. Suns Kibo ini seakan-akan mereka ingin memotong pergerakan dari Rebellion Zion. Padahal ini sebenarnya adalah menciptakan satu ruang gerak agar Little Wonder bisa diambil oleh Kairi. Ya, dan yang menyebalkan dari Angela ini ya, gak cuma dari hardguard tau, Ya, puppet puppet string-nya itu loh. Iya, itu ketika diikat dengan tali silaturahim ya, benar-benar terikat dan akhirnya membuat ada break tune-nya. Iya. Itu gampang banget untuk dihajar rame-rame karena lawannya akan terdiam terpaku. Makanya tadi kok udah bilang kan, ini efek sisi dari Onyx lumayan banyak juga sebenarnya. Betul, apalagi dari Suns dia membawakan focusing mark ya. Jadi ada tambahan 6% damage lagi. Belum juga agility yang membuat dia jauh lebih cepat untuk kabur. Dan menarik, karena itu ada satu buah, begitu bukan Mystery Shock sekarang, udah diganti Bargain Hunter. Bargain Hunter. Gak 10% tapi 5%. Walaupun 5% tetap diskon. Tetap diskon. Tetap lebih cepat lagi buat dapat item-item yang dia mau. Oke, dan ada beberapa quantum card juga sempat terlihat di Vincent bersama dengan Heist Armor. Iya. Armor. Oke, tapi Kiboy belum level 4, tapi kali ini udah mulai diharas oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. First Blood jatuh ke tangan seorang Haze. Tapi Kairi mulai datang dengan satu buah tembak Softblade mengincar ke arah Rainbow. Audit Tizi menahan dia dari depannya dengan satu buah Tyrant Revenge. Membuat seorang Kairi harus mundur. Tapi Audit Tizi terlalu depan. Punya flicker untuk mundur. Boots mengejutkan. Ternyata keberadaan dari seorang Boots bakal menjadi marah bahaya tentunya untuk pemain-pemain dari Rebellion Zion. Ya, final slash-nya udah dikeluarkan oleh Boots. Dan sekarang untuk turtle-nya ini mungkin gak akan ada kontes karena Kairinya akan berada jauh di bawah. Nah, untuk Rebellion yang mendapatkan objektif yang netral ini. Yap, dan objektif awal yang menurutku cukup bagus ya. Karena Rebellion Zion mereka harus bisa memaksimalkan Vincent. Dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan satu objektif yang memang di early harus bisa dipegang juga. Gio versus pribadi, Rebellion di tangan Gio kali ini. Sementara time prediction lainnya menuju ke arah Onyx. Namun Iya. teman-teman yang datang ke MPL Arena mereka juga bisa mempredik ya. Tentunya dengan adanya QR code yang akan disediakan nanti sebelum in-game dimulai. Boleh. Dan saat ini Oke, bakal mundur. Wow, Charge tentunya akan dibuka begitu saja. Tapi Kairi bakal coba untuk mengejar. Wah, dikit. Sans mencoba untuk memberikan sedikit efek slow dengan puppet string. Namun ternyata masih ada flicker yang digunakan oleh Cars untuk kabur dari kejaran 3 pemain dari Onyx. Purify hanya dipegang oleh Rainbow. Berarti tandanya teman-teman dari Onyx bisa aja untuk mendapatkan Fataling dari Keyboard ke arah 3 player lain. Di sisi masuk. Terrornya memang connect. Tapi kali ini cewek mencoba untuk membackup. Dan bahkan satu buah bandage dari Heist. Gak bisa menumbangkan pemain-pemain dari Onyx. Di sisi memang tumbang. Satu buah tembak Softblade dibuka oleh seorang Kairi. Vincent masih cukup terlalu tanky. Namun hanya kehilangan Auditizi saja dari pemain-pemain Rebellion Zion. Di rumput tadi Om, ada satu Fataling yang gak connect kepada siapa-siapa dan bahkan memaksa dari Haze Armor itu pakai Wesker. Iya, tapi ya sebenarnya gak ada masalah juga ya. Karena tadi ada inisiasi yang sia-sia dilakukan oleh Rebellion Zion. Jadi banyak waktu yang terbuang karena mereka menggunakan format ganking dan bahkan roamer mereka yang harus terculik tadi. Yoi. Dan ini dari segi item nih kita memang melihat bahwa belum ada perbedaan gold yang terlalu signifikan. Masih menjadi item-item mentah aja tapi dari Faramis udah pegang ke arah Enchanted Talisman. Rainbow memaksimalkan cooldown, memaksimalkan mana regen. Oke, dan ya itu Starlim Sight juga sudah dibawakan oleh cewek yang berarti untuk damage-nya sebenarnya dia sudah punya di early game dengan satu item tersebut dan setup yang lain ini akan terjadi untuk area turtle. Dia sempat synchro vision tadi ke arah Heist dan itu udah makan 2 HP bareng ya. Jadi menurut aku Heist harus mulai berhati-hati kalau memang dia 1v1 dengan cewek. Auditizi masuk, Tyrant Revenge yang dihindari oleh cewek. Sementara Sans
bakal coba untuk memberikan efek slow, immobilize ke arah seorang ODTZ dan cewek. Tidak akan terlalu extend, tapi Vincent berhasil untuk mendapatkan turtle-nya di area bawah. Satu buah fataling yang begitu baik dari seorang Keyboy, tapi tidak ada follow up. Kairi mencoba untuk tarik dulu terlebih dahulu, Keyboy memang hilang, Boots dari garis depan masih bisa flicker mundur. Sementara Kairi bakal coba untuk memberikan sedikit damage tambahan ke arah pemain-main dari Rebellion Zion 1 versus 2 situation, tapi Kairi berhasil ditemukan oleh seorang Hais. Perjalanan panjang Hais di bottom lane menuju ke mid lane karena butuh bantuan. Yap, dan itu menurutku bagus banget ya, karena Hais rela untuk meninggalkan lane dia demi bisa untuk mendapatkan atau memenangkan tim fight di Turtle tadi. Iya, itu momen Haisnya asik banget sih bisa datang ke sana. Walaupun akhirnya untuk outer turretnya harus direlakan, tapi mereka dapetin mid lane untuk outer turretnya. Berarti Betul. rotasi udah mulai terjaga. Rebellion masih lebih aman untuk bisa melakukan flanking. Dan untuk purple buff, orange buff bakal expose lebih mudah. Ya, dan ini menjaga asa sebenarnya untuk Rebel Legend tetap mendapatkan gold lead atas Onyx. Oke, tapi Keyboy fataling lagi ke arah seorang Hais. Kali ini target yang diinginkan. Dan cewek mencoba untuk memfollow dengan satu buah zaman force dibuka begitu saja. Sementara pemain-main dari Rebellion Zion tidak bisa untuk memberikan backup. Sehingga memaksakan ODTZ harus mundur terlebih dahulu. Wah, flicker udah digunakan, fataling udah keluar, targetnya ke Hais Amor. Bahaya tanda Rebellion juga harus berpikir gimana caranya menahan Hais Amor dengan nantinya gold altar dipegang oleh Rainbow, tapi dengan ada prediction audience prediction. Oke, tapi Sans bakal coba diganggu sama seorang Vincent. Woi. Vincent sendirian, flashnya kena kali ini ke arah seorang Vincent dan bakal coba ditahan begitu saja. Vincent tumbang di area depan sebelum Tempest of Blood dari Kairi dikeluarkan. Ya, ini tim fight dari Onyx udah mulai berjalan rapi. Mereka udah nggak melulu soal fataling, tapi dengan Tempest of Blood bersama dengan adanya Hardguard. Ini mereka juga bisa setup sendiri tanpa ada equipment, no problem. Oke, ada si Halberd juga untuk Kars ini untuk mengantisipasi Angela yang nanti bakal masuk kemana-mana dengan efek heal dia. Jadi selain menambahkan efek damage, physicalnya nanti akan masuk dia untuk physical defense bagi Grok. Menurut aku dari Rebellion Zion mereka mulai harus berhati-hati sih. Kalau mereka mau invasi ke area jungle yang dimiliki sama Onyx, mereka harus tahu keberadaan dari Boots dulu. Karena Boots ini selalu ngebuka inisiasi dengan Final Flash. Yeah. Dan follow up dari pemain-pemain Onyx ini lumayan cepat. Ingat, Sans gak berhenti cuma ngefokus ke area laning dari seorang cewek doang. Iya. Ini bahkan dari arah belakang mau ada flag. Oh, tapi kali ini Keyboy menahan lagi-lagi Hais Armor yang bakal coba dipanis begitu saja sementara masih mau lebih. Kayaknya bakal coba untuk mengejar karena ODTZ masih ada Puppet String dan bahkan kali ini coba ditahan dengan satu buah Tyrant Rage, namun immobilize effect dari seorang Sans memperhentikan keberadaan dari ODTZ. Satu buah Tempest of Blood dari seorang Kairi menumbangkan ODTZ. Rainbow dan juga Vincent tidak mampu untuk berbuat banyak untuk menyelamatkan hidup dari ODTZ. Lagi dan lagi keputusan menahan ultimate terjadi di game yang ketiga itu dilakukan oleh Kairi. Dia tahu betul teman-temannya udah mulai masuk, mereka bertiga bahkan. Oke, gue tahan aja, gue bakal Tempest of Blood ke orang yang tepat dan itu terjadi ke arah dari teman-teman Rebellion Zion. Ya, dan ini dimana dari posisi linknya juga tidak terlalu mendapatkan pressure yang besar. Jadi dia bebas untuk bisa dapetin si Hais Amor tadi ya. Iya. Yang ada di bottom lane. Karena sekali lagi, engage yang dilakukan oleh ODTZ miss. Terkena puppet string dan akhirnya muncul tadi buat Kairinya. Menurut aku Keyboy-nya sih yang create space-nya bagus banget. Dia tahu dia harus incer ke arah Hais Amornya. Jadi targeting dari Keyboy ini udah jelas. Dan sekarang gimana caranya PR dari Rebellion Zion ini biar nggak ngebuat Hais lagi ke pick off lagi dan lagi. Karena dua kali kejadian yang sama. Betul. Tapi walaupun tadi ada pertukaran ke cewek juga ya, cewek yang ditumbangin juga oleh Rainbow. Nah sekarang sebenarnya dengan udah ada mid lane yang dirontokkan oleh teman-teman Rebellion, mereka mungkin harus coba untuk bersama. Vincent dan Kars harus coba untuk gimana caranya supaya Kairinya nggak dapetin purple buff. Karena ini bakal bahaya banget kalau Kairi terus dimanjakan seperti ini. Ya, tapi sejauh kita melihat memang Kars selalu melakukan split push juga. Seorang diri. Dan terkadang dia bisa di-punish karena ya dia selalu berjalan sendirian. Dan lawannya kemarin kalau kita lihat Fanny Angela. Hari ini ada Link Angela yang akan menjegal jalannya Kars. Oke, dan Rebellion mereka secara nggak langsung udah ngedapetin 3 turret. Yang dimana mungkin Onyx mereka menang dari segi team fight-nya. Dengan team fight adanya harga di tangan seorang Sans yang bisa masuk ke arah Kairi. Tapi masalah objektif Rebellion mereka bermain dengan objektif. Tapi Boots
Final Slice memang sudah dibuka, memaksa Rainbow buka satu buah altar. Dan tidak ada altar kali ini. Berkali speed dari cewek mencoba untuk mengincar ke arah Rainbow. Summon Force dibuka begitu saja. Dari Boots mencoba untuk menahan Vincent di area depan. Tapi cewek bakal coba diincar oleh ODTZ. Flicker bersama dengan satu buah Terrorist. Namun tidak ada follow dari pemain-pemain Rebellion Zion. Malah ODTZ yang terkena efek slow. 15 T-Boy datang dari area belakang. Memang Fatalingnya tidak bisa menarik siapapun. Tapi Vincent mengembalikan dengan satu buah retribution. Kars kali ini bakal menahan Kairi dengan satu buah Vultures. Namun ternyata tembakan dari High Samur yang menumbangkan Kairi di garda depan. Ini judulnya tepat sasaran. Tahu betul kapan Kairi-nya akan turun. Ditembak langsung dari Rebellion. Punya momentum untuk membalikan keadaan setelah goldnya udah didapatkan dan Lordnya berhasil dapat oleh Vincent. Iya itu dia, Lord yang tercuri yang menurutku menjadi salah satu spotlight kita juga ya. Karena Vincent setiap kali ada teamfight yang terjadi di era Turtle dan juga Lord. Dia selalu berupaya dan terkadang dia juga punya chance yang besar untuk mendapatkan objektif tersebut. Ya, retrinya on point sih dari Vincent ini. Jadi kayaknya kalau kontes di area objektif, menurut aku Kairi harus memperhatikan retri tersebut. Tapi ODTZ masuk ke cancel Tyrant Rage-nya dengan satu buah Final Smash dari seorang Boots. Sementara Zaman Force dibuka oleh seorang cewek, ODTZ ke arah depan yang akan tumbang. Rainbow akan menjadi target kedua dari Onyx. Mereka mau coba untuk membalaskan tim fight ini. Sementara pemain-pemain dari Rebellion Zion mereka nggak akan terlalu mengambil risiko, tidak mau terlalu overcommit. Sementara Boots masih mencoba untuk mengusir Kars di garda depan dari pemain-pemain Rebellion Zion. Dan tiba-tiba yang masih menuju ke arah mid game kali ini. Di game ketiga antara Onyx dan juga Rebellion Zion. Ya, bentar lagi Lordnya akan segera muncul. Anak-anak dari Rebellion dan juga Onyx ini harus coba untuk benar-benar fokus memajukan cita-cita minion di top ataupun di arah bottom. Landing jauh ini akan jadi salah satu faktor, apalagi udah ada Kairi di sana. Ya, Kairi ini apalagi dengan metode split push ya, bisa banget dibawakan oleh Kairi. Ingat dia punya mobilitas yang tinggi juga. Sans sebenarnya dengan formasi 4-1 yang bisa dibawain sama Onyx, kayak biarin aja Sans yang coba untuk ngelakuin split push. Menurut aku ini juga cukup efektif karena dia punya hard guard, jadi bisa masuk instan ke arah pemain yang dibutuhkan ketika team fight-nya nanti. Ya udah dilakukan sama Sans, dia udah muncul di situ di top sambil menantikan informasi di mana Kairi berada. Itu yang mungkin dibutuhkan oleh Rebellion. Menantikan juga nantinya Boy membuat El Momento dengan Fataling. Ini bakal ngeri banget sih kalau ini bakal terjadi. Kecuali ya, kecuali Audin Easy bisa bikin momen juga. Masalahnya Tyrant Revenge ini bakal ngincer siapa? Dia harus ngincer ceweknya. Tapi sempat kejadian kan tadi tuh sebelum waktu team fight Lord pertama. Tapi masalahnya follow up-nya nggak ada dari pemain-pemain Rebellion Zion. Sehingga dari ODTC berhasil ditumbangkan oleh pemain dari Onyx. Dan Vincent yang memiliki Lord rate 100% kali ini sudah mulai. Terbut, mencoba untuk mengejar balas, tapi Kairi berhasil untuk mendapatkan retribution dan Heist tumbang di tangan Kairi. Sementara masih mau lebih, kali ini ODTC memang hilang begitu saja. Downnya connect ke arah seorang Vincent kali ini, tapi ternyata pemain-pemain dari Onyx dan cewek berhasil untuk menumbangkan pemain yang begitu penting yaitu Vincent. Tapi ternyata Rebellion Zion kehilangan momentum Lord mereka. Retri on point lagi dari Kairi. Ditambah dengan Tempest of Blood masuk ke belakang. Dibuka dengan baik oleh K-Boy. Dengan Fataling dapetin cara 3 player. Menyisakan Kars kali ini bersama dengan Rainbow. Mencoba untuk melakukan defense secepat mungkin. Tapi Rebellion Zion mereka masih bisa untuk melakukan defense harusnya karena Lord kedua. Meskipun sudah berjalan ke area bawah. Cewek akan lebih fokus untuk menumbangkan turret base-nya saja. Oke, ini masih ada satu penetrate yang mungkin bisa dilakukan, tapi hati-hati K-Boy, hati-hati K-Boy. Bakal coba ngincer ke arah Heist, tapi tidak ada follow up-nya. Fatalingnya memang connect, tapi cewek berada di depan. Fokus kali ini ke latar dibuka oleh seorang Rainbow, tapi masih mau lebih. Ternyata terlalu dipaksakan. Tahun yang memang connect ke arah seorang Boots, tapi kasih hilang di tangan sana Kairi. Masih mau lebih, double kill diamankan. Tapi Kairi triple kill ke arah seorang Heist. Masih mau lebih, Boots bakal coba untuk menahan final stage karena dua pemain. Dan Rainbow hampir saja bisa di wipe out, tapi Maniac lagi dan lagi untuk seorang Kairi dan Onyx berhasil untuk membungkam Rebellion di game yang ketiga.